Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang macam-macam air dan juga penyamakan kulit. Dan ketiga, larangan menggunakan bejana emas dan perak, terakhir hukum siwak. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Yang pertama, kita akan membahas tentang macam-macam air untuk bersuci. Para ulama di sini membagi air ke dalam beberapa kategori berdasarkan sifat dan hukumnya. Yang pertama yaitu adalah air mutlak atau air suci dan mensucikan. Air mutlak ini di sini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada air hujan, air sumur, air sungai, air laut, air embun. Air mutlak ini dapat digunakan untuk berwudu dan mensucikan hadas. Nah, selanjutnya ada air mustakmal, yaitu air suci namun tidak mensucikan. Misalnya seperti air bekas wudu kita, ini tidak dapat digunakan lagi untuk berwudu. Dan yang selanjutnya ada air musyamas, air yang dipanaskan, yaitu air suci dan mensucikan namun makruh. Contohnya misalnya seperti air yang ditaruh di dalam wadah logam dan dipanaskan oleh terik matahari. Ini sah dipakai namun makruh karena dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit kulit. Dan yang terakhir ada air najis atau air yang terkena najis. Air yang sedikit terkena najis yang berubah sifat, warna, bau, dan rasanya, ini tidak menjadi suci dan haram untuk digunakan untuk bersuci. Yang selanjutnya yaitu penyamakan kulit binatang dan syarat pemanfaatannya. Kulit bangkai yang halal dimakan dapat menjadi suci setelah disamak. Apa itu disamak? Ada yang tahu? Disamak yaitu dibersihkan dan dikeringkan dengan bahan tertentu. Namun anjing dan babi yang haram walaupun sudah disamak. Pengangkatan kulit samak yaitu dapat menjadi wadah atau bejana air suci, dapat dijadikan pakaian, tas atau perlengkapan harian lainnya, dapat digunakan menjadi sepatu, namun tidak boleh dijadikan sebagai mushaf dan tempat air untuk ibadah inti menurut sebagai ulama. Dan selanjutnya bejana emas dan perak. Larangan menggunakan bejana emas dan perak. Hukum asal menggunakan bejana emas dan perak di sini haram bagi laki-laki yang maupun perempuan. Rasulullah melarang keras karena praktik ini sebagai bentuk menjaga kesucian dari unsur kesempurnaan hawa nafsu. Yang pertama hikmah larangan mengapa menghindarkan umat dari sikap sombong dan bermewah-mewahan. Yang kedua, konsekuensi hukum dilarang untuk makan, minum, serta berwudu yang diperjalanan tersebut. Yang terakhir, pengecualian perempuan diputuskan diperbolehkan memakai perhiasan perak sesuai adat. Dan terakhir itu hukum siwak, keutamaan dan tata cara siwak. Siwak yaitu membersihkan gigi dan mulut. Hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW senantiasa menjaga kebersihan gigi dan mulut. Yang pertama waktu dianjurkan yaitu sebelum berwudu, sebelum sholat, membaca Al-Quran, saat masuk rumah dan bangun tidur. Itu dianjurkan untuk
menggunakan siwak. Selanjutnya itu keutamaan-utamanya membersihkan mulut dan menyenangkan Allah, menguatkan gigi dan menghilangkan bau tak sedap. Jadi untuk orang-orang yang bau mulut pakailah siwak. Terakhir kesimpulan. Oh nggak ada kesimpulan deh. Langsung saja. Itu bukan. Langsung saja mungkin ada yang ditanyakan.